Disneyland. Wow, ada Mickey. Foto dulu yuk. Sekarang aku mau lihat ikan ah. Oh, aku mau ke SeaWorld. Wow, udah sampai di SeaWorld. Ada hiu. Hiunya tutul-tutul lagi. Wow, keren. Foto dua, foto. Wow, seneng banget aku bisa jalan-jalan. Yeay! Miss bangun. Miss bangun, udah waktunya Kids Church. Susah banget sih banguninnya. A few moments later. Mimpi juga dibangunin. Sorry, abis Missnya. Gak bangun-bangun, udah waktunya Kids Church nih. Emang jam berapa? Ya, Udah waktunya. Iya, aku harus siap-siap. Emang mimpi apa sih dari tadi? Enak banget tidurnya sampai gak bisa bangun-bangun. Apa ya? Aku nggak tahu, Miss, aku lupa. Tapi aku seneng banget sih. Kayaknya aku seneng banget deh. Seru ya mimpinya seru ya. kayaknya. Tapi it's time already. Iya, ya udah deh. Let's go. Makasih ya, Miss, udah ngingetin. Halo friends, how are you today? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat walaupun masih harus stay di rumah aja. Miss Christine senang banget bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Miss lihat semua sudah duduk rapi dan siap untuk Sunday School hari ini. Good job, keren semuanya. Nah, hari ini kita masih akan melanjutkan Loyalty to the Royalty dari kitab Daniel. Kita belajar untuk setia kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang Nebukadnezar Dream. Nah, Miss mau tanya nih, siapa di antara kalian yang pernah bermimpi waktu lagi tidur? Ada? Coba Miss lihat dulu ya. Wah, ternyata banyak banget loh. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang ingat apa yang kalian mimpikan? Coba Miss lihat lagi yang tunjuk jari ada nggak? Ternyata dikit. Waduh, emang sih Miss punya fun fact-nya nih. Ternyata 95% mimpi kita terlupakan ketika kita bangun. Kalian pada mau tahu nggak common dreams manusia apa aja? Miss ada nih informasinya. Contohnya nih yang pertama, flying. Ayo, siapa yang pernah mimpi terbang? Yang kedua, falling. Lalu ada mimpi apa lagi, Miss? Giginya copot semua. Terus ada yang mimpi apa lagi? Mimpi selebriti. Siapa di sini yang suka nonton Avenger? Mungkin kalian sampai ke bawah mimpi ya. Lalu mimpi apa lagi? Mimpi dikejar dogi, astaga. Lalu mimpi telat bangun, telat sekolah. Aduh, jangan sampai deh ya. Nah, friends, itulah common dreams yang biasa dialami manusia. Kalian juga pasti pernah ngalamin salah satu dari mimpi itu. Nah, sekarang kita simak bersama yuk video tentang mimpinya Raja Nebukadnezar. Last night I dreamt and it left me afraid, and I want its meaning to be made plain to me, and that's why you're here. I won't tell you, but you make it clear. We tried to see it, but our work was in vain, and because we failed, now we'll all be slain. Your dreams and visions took away your sleep. It's left you so troubled and your eyes sunken deep. No wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to you kings why we need someone finer. There's a God in heaven who tells what he wills. If you knew what would happen, you'd run for the hills. Wisdom, understanding, that's what our God brings. Even in dreams, God shares deep secret things. I ask my friends to pray for God's mercy, for him to show us this deep mystery. And because he's a God of mercy, compassion, he showed it to Daniel in a weird wicked vision.
A giant statue's terrifying, plain as day, made of gold, silver, bronze, iron, and clay. It means 4 kingdoms with wealth and power. We'll follow each other. We don't know the hour, but a stone was cut out by no human hand, and from heaven it falls, hitting the land. The rock strikes a statue and blows it away. Stone by stone, piece by piece, nothing will stay. The mountain that grows and towers over the land is the kingdom that God built with his mighty hand. It can't be destroyed by whoever, whatever. It won't be conquered. It will last forever. Surely your God is the King of Kings, for he's able to share such deep secret things. At last the answer to my anguish and pain is the kingdom of God. Long may he reign! Oke friends, itu tadi videonya. Nah, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami dan telinga kami. Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah friends, minggu lalu kita udah belajar bagaimana Daniel dan teman-temannya sampai ke Babel. Daniel melayani Raja Nebukadnezar. Kalian tahu nggak, Raja Nebukadnezar itu seorang penyembah berhala. Nah, suatu malam Raja bermimpi nih, dan dia sangat terganggu dengan mimpinya itu. Zaman dulu nih, orang-orang percaya ada arti di balik mimpi. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh seluruh orang bijak, para penasehat, dan magician yang ia miliki untuk mengartikan mimpinya. Tapi bukan cuma mengartikan mimpi. Dia juga menyuruh orang-orang itu untuk menebak mimpinya. Wah, ada nggak ya yang bisa? Nah friends, ternyata gak ada seorang pun yang bisa memenuhi permintaan raja. Lalu raja menjadi marah besar dan dia menyuruh pengawalnya untuk membunuh seluruh orang bijak di Babel. Ketika Daniel mengetahui hal ini, Daniel langsung buru-buru menghadap ke pengawal raja. Ada apa ini? Lalu ketika Daniel mengetahui bahwa seluruh orang bijak di Babel akan dibunuh, Daniel langsung menghampiri raja. Daniel bilang, "Tuanku raja, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat menebak ataupun mengartikan mimpi raja. Tapi ada Allah di surga yang bisa menunjukkan mimpi raja. Berikan aku kesempatan raja untuk meminta kepada Allah petunjuk tentang mimpi raja." Daniel lalu kembali ke rumah dan minta teman-temannya untuk membantu dia berdoa. Nah, ketika Daniel berdoa nih teman-teman, Allah menunjukkan Daniel mimpi yang dialami Raja Nebukadnezar dan arti dari mimpi itu. Daniel happy banget, Daniel senang sekali. Dia pun langsung memuji Tuhan. Kalian mau tahu nggak seperti apa pujian Daniel? Yuk kita baca sama-sama. Daniel 2 verse 20 until 23. He said, "Praise the name of God forever and ever, for he has all wisdom and power. He controls the course of world events. He removes kings and set up other kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to the scholars. He reveals deep and mysterious things and knows what lies hidden in darkness, though he is surrounded by light. I thank and praise you, God of my ancestors, for you have given me wisdom and strength. You have told me what we ask of you and revealed to us what the king demanded." Nah, friends, Daniel lalu menghadap raja. Ia menjelaskan mimpi apa yang dialami raja dan arti dari mimpi itu. Kalian tahu nggak, raja ketika mendengar itu dia sangat amazed. Lalu raja bilang, "Daniel, Allahmu adalah Allah di atas segala Allah. Ia berkuasa atas segala raja." Dan kalian tahu nggak, raja lalu memberikan reward kepada Daniel. Ia diberi kekuasaan untuk memerintah di Babel dan menjadi pemimpin atas semua orang bijak di Babel. Wow, luar biasa ya kisahnya Daniel ini friends. Walaupun ia pandai, tapi ia tetap bersandar penuh kepada Allahnya. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama adalah God is in control. Tadi kita membaca firman-Nya bahwa
He controls the course of world events. Daniel bersandar penuh kepada Allah karena ia tahu bahwa Allah mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dari awal sampai akhirnya. Ingat ya teman-teman, gak ada yang dapat menggagalkan rencana Allah. Kalau manusia punya kuasa gak Miss untuk mengontrol sesuatu? Nah, tadi kalian lihat kan ya kalau Miss tadi bermimpi ya. Tapi Miss gak ingat mimpi Miss apa. Coba kalian tahu gak mimpi Miss apa? Ada yang tahu? Oh ada ya? Miss mimpi apa memangnya? Mimpi apa? Jalan-jalan. Kok kalian tahu sih, hebat banget, kalian punya superpower ya? Oh enggak, kalian diberitahu Mr. Prince ya? Ah, ternyata kalian tahu dari video yang ditayangin kan ya? Oh, nah sih, kalian lihat kan bahwa manusia gak punya kendali atas sesuatu. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan sesuatu. Jadi sesulit apapun kalian, ingat ya, tetap berdoa dan percaya. Karena semuanya berada dalam kendali Allah. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, yang kedua adalah God is the source of wisdom and knowledge. Tuhan adalah sumber hikmat dan sumber pengetahuan. Nah, kita kan udah belajar ya, kalau Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego diberi pelatihan oleh raja selama 3 tahun untuk menjadi orang bijak. Tapi apakah karena mereka pandai lalu mereka jadi sombong dan jadi merasa aku gak butuh Tuhan lagi, aku bisa kok ngerjain semuanya sendiri. No, Daniel tahu betul bahwa Allah adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan. Nah, Miss mau tanya nih, kalian ada yang inget gak dari mana asalnya air? Ayo, mungkin di sekolah kalian pernah belajar ya, namanya siklus air. Tapi kalian inget gak Kejadian pasal 1. Siapa yang menciptakan air? Ayo. Yang menciptakan adalah Allah. Allah adalah sumber air itu sendiri. Bukan hanya air dan segala yang ada di bumi ini, tapi hikmat dan pengetahuan juga sumbernya dari Allah. Nah, kalau kalian merasa kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Karena Allah adalah sumber. Misalnya kalian merasa nih, aduh Miss, aku belajar matematika tapi kok gak bisa-bisa nih. Ingat, ada Allah yang bisa menolong kalian. Tinggal berdoa, minta Tuhan berikan hikmat kepada kalian. Oke? Oke. Nah, tadi juga kita belajar ya bahwa Daniel tidak malu untuk mengakui Allah di depan raja. Meskipun rajanya penyembah berhala. Daniel bilang, raja yang memberitahukan aku mimpi raja apa dan artinya apa itu Tuhan. Gitu. Kalian juga ya, kalau misalnya kalian dapat juara atau misalnya kalian menang apa, perlombaan apa, ingat bersyukur selalu kepada Tuhan karena Tuhan yang adalah sumber dari hikmat dan pengetahuan. Tapi kalau kalian misalnya, Miss aku gak bisa ini, gak bisa itu, jangan kecil hati karena Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Kalau kalian minta, Tuhan akan menolong kalian, oke? Nah friends, sekarang yuk kita sama-sama hafalin power truth dan power verse kita minggu ini. Untuk power truth kita, I will seek God always. Sekali lagi ya, I will seek God always. Nah sekarang kita mau hafalin power verse kita dari Proverbs 21:21. He who pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness, and honor. Once more. Proverbs 21:21. He who pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness, and honor. Good job. Oke friends, ada lagunya juga nih. Yuk kita nyanyi bareng. Righteousness and loyalty.
21, 21. Oke friends, tadi kalian udah pada denger kan lagunya? Nah, kalian bisa nyanyiin ini setiap hari biar firman Tuhan itu nempel nih di kepala kalian dan masuk ke dalam hati kalian. Oke? Oke, keren semuanya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, kita tahu bahwa permintaan Raja Nebukadnezar mustahil untuk dipenuhi. Gak ada seorang pun yang bisa nebak mimpi orang lain. Even kita pun gak ingat mimpi kita sendiri. Kalian lihat kan tadi Miss pas di awal ketiduran gitu terus Miss juga gak ingat mimpi Miss apa. Kalian malah yang tahu karena ngelihat dari video tadi ya kan? Nah, tapi kalian ingat ya bahwa ada Bapa di surga yang berkuasa mengendalikan segalanya. Dan dia adalah sumber segalanya. Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa bersandar sepenuhnya kepada Bapa kita di surga. Oke, nah sekarang apakah kalian merasa pandai mengerjakan sesuatu? Tetap ingat bersyukur ya. Atau kalian merasa, Miss saya gak bisa ini, gak bisa itu, ngerjain ini susah, itu susah. Ingat, minta kepada Bapa kita di surga karena ia adalah sumber hikmat dan pengetahuan. Atau mungkin ada dari kalian yang mengalami kesulitan saat ini atau keluarga kalian sedang mengalami kesulitan? Mari, let's come to the Lord. Mari datang kepada Yesus karena ia yang sanggup mengendalikan segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami, yang mengendalikan segala sesuatu di dunia ini. Dan bahwa Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan dan Engkau adalah sumber segalanya. Kami bisa rely on you, oh God, kapan saja dan dimanapun kami bisa terus Tuhan untuk rely on you. Dan Bapa pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk Sunday School kami. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang memberkati studi mereka juga Tuhan dan kehidupan mereka, keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke friends, that's all for today. See you next week. God bless you. Bye-bye.